Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ari Puspita, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Baik, saya di sini akan mencoba menjelaskan bagaimana sih sistem pembelajaran yang ada pada kelas 4 SD pada tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup pada pembelajaran 1 dengan kurikulum 2013. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran yang disajikan adalah dalam bentuk tematik, yang artinya mata pelajaran yang satu akan saling berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, keterkaitan inilah yang akan nantinya disajikan pada peserta didik dalam bentuk pembelajaran. Sesuai dengan tema 3, subtema 2 pembelajaran 1, ada 3 mata pelajaran yang saling terikat atau saling terintegrasi. Nah, mata pelajaran yang pertama adalah Bahasa Indonesia, lalu ada Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Nah, lalu ada dengan diskusi pemecah masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Lalu, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam, menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Lalu, dengan diskusi pemecah masalah, siswa mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan sistematis. Dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan dengan sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Lalu adapun media atau alat bantu sumber belajar yang pertama adalah gambar burung cendrawasih, lalu ada kertas karton atau kalender bekas dan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran IPA. Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPA. Nah, yang pertama adalah guru mengingatkan kembali materi tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Sebagai kegiatan pembuka, guru memperlihatkan gambar hewan di Indonesia yang dilindungi karena hampir punah, contohnya komodo dan badak bercula satu. Lalu, guru juga mengajukan pertanyaan, bagaimana keadaan hewan ini, mengapa hewan ini dilindungi. Lalu, siswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat mereka secara rinci. Lalu, guru juga memberikan penguatan. Nah, penguatannya adalah Indonesia memiliki ribuan jenis hewan, ada yang di darat, ada juga yang di laut. Lalu, hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang harus dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu juga menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia. Lalu, hewan sebagai sumber daya alam tentunya harus dijaga keberadaannya. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati gambar burung cendrawasih. Setelah mengamati, siswa diminta untuk membuat pertanyaan tentang burung cendrawasih. Nah, pertanyaan tersebut lalu didiskusikan dengan teman sebangkunya. Nah, guru di sini sebagai pembimbing. Guru melakukan kegiatan mengelilingi kelas untuk mendatangi setiap pasangan dan memastikan siswa berdiskusi dengan aktif dan tertib. Lalu guru juga memberi batasan waktu berdiskusi tidak lebih dari 10 menit karena tujuannya adalah pembatasan waktu ini untuk membiasakan siswa berpikir secara tepat dan bekerja secara efektif. Nah, lalu selanjutnya adalah siswa membaca secara senyap teks tentang burung cendrawasih untuk melengkapi jawaban yang telah mereka buat. Nah, apa sih isi teksnya? Isi teks dari burung cendrawasih adalah
Burung cendrawasih ini juga disebut sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna burung yang sangat indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering di atas pohon atau terbang. Nah, warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi dari berbagai warna seperti warna hitam, coklat, oranye, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu panjang dan unik yang tumbuh di paruh, di sayap, dan di kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan yang lebat, namun umumnya terletak di daerah dataran yang rendah dan hanya ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang paling identitas dari Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Namun, keberadaan burung cendrawasih semakin lama semakin terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cendrawasih, burung yang cantik ini juga menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan cendrawasih towal. Setelah siswa telah selesai berdiskusi dan memahami tentang apa itu burung cendrawasih, kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah guru memerintahkan peserta didik untuk memilih satu jenis hewan yang dianggap paling menarik bagi mereka. Lalu siswa juga membuat daftar pertanyaan-pertanyaan tentang hewan tersebut. Daftar pertanyaan harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya ini bisa dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Lalu, manfaat hewan bagi penduduk setempat khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Lalu, upaya-upaya melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan sebagai bagian dari sumber daya alam bangsa Indonesia. Lalu, yang terakhir ada ciri-ciri atau bagian hewan dan pemanfaatannya bagi hewan tersebut. Selanjutnya, siswa mendiskusikan daftar pertanyaan tersebut dengan guru secara klasikal. Lalu, guru juga memberikan lagi penguatan, yaitu hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Kita wajib merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan berbagai macam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Kita sudah sampai pada kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah peserta didik diminta untuk membaca teks tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang sangat indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, setelah selesai membaca teks tentang kupu-kupu, siswa diberi pertanyaan untuk menguji pemahaman tentang kupu-kupu. Nah, siswa secara berpasangan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi tentang habitat atau tempat hidup kupu-kupu, hubungan antara kegiatan manusia dengan kelangkaan kupu-kupu, kupu-kupu sebagai bagian dari sumber daya alam bangsa Indonesia dan akibatnya jika kupu-kupu punah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian kupu-kupu. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kegiatan pembelajaran yang terakhir. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang terakhir ini, peserta didik diminta untuk membuat poster yang berisikan tentang ajakan untuk menjaga kelestarian hewan yang ada di Indonesia. Nah, guru sebagai pembimbing meminta siswa untuk berkreasi membuat poster, lalu menyarankan pilihan hewan yang sudah dilindungi karena keberadaan yang mulai langka. Lalu, poster harus berisi tentang nama dan ciri-ciri khususnya, habitat hewan misalnya di pantai, dataran rendah ataupun dataran tinggi. Lalu, hewan sebagai sumber daya alam, keberadaan hewan saat ini, penyebab
hewan menjadi langka. Lalu ajakan berupaya untuk menjaga kelestarian hewan. Lalu kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata bagus dan kalimat yang efektif. Poster ini dapat dijadikan sebagai produk unjuk kerja yang berintegrasi antara materi mapel IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Jika waktu tidak mencukupi, siswa dapat menyelesaikannya pada waktu luang mereka. Motivasi siswa untuk membuat poster dengan rapi dan menarik. Poster dapat dipajang di sekitar sekolah. Siswa juga dapat melakukan kampanye menggunakan posternya. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran dari tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, kurikulum 2013. Nah, apabila ada salah, saya mohon maaf dan mohon untuk diberi saran untuk perbaikan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.